Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada tahun ini 1442 Hijriah kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga tujuan kita menjadi insan-insan yang bertakwa Allah ijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tidak setiap manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersua kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan tidak semua orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan diberikan kesempatan untuk mendulang pahala yang luar biasa di dalamnya. Tidak sedikit ternyata mereka yang justru gagal mendapatkan pahala-pahala tambahan, pahala-pahala yang luar biasa di dalam bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa betapa banyak orang yang tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Dari hadis itu kita semua tahu bahwa ternyata tidak sedikit orang yang gagal meraih pahala Ramadan. Dan kita perlu khawatir jangan-jangan kita termasuk di antara salah satu dari orang yang rugi tersebut. Namun teman-teman, rasa khawatir saja ternyata tidak cukup. Kita juga harus melakukan upaya-upaya agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Dan di antara kiat-kiat yang diberikan atau disampaikan oleh para ulama kita, setidaknya ada 6 kiat agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Adapun kiat yang pertama adalah mempertebal rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tawakal adalah ketika kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah. Tawakal juga berarti ketika kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa tanpa bantuan Allah kita tidak bisa sampai kepada Ramadan tahun ini. Merasa juga bahwa tanpa bantuan Allah kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Maka para ulama kita mengajarkan untuk berdoa 1 bulan bahkan 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena tanpa bantuan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, mungkin saat ini kita belum bisa bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi beribadah di dalamnya. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah, kemudian Allah berfirman, andai kalian benar-benar beriman, maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Sehingga ketika keimanan seseorang itu semakin tinggi, semakin tebal, maka rasa tawakal, rasa ketergantungan terhadap Allah justru semakin tinggi. Namun ketika iman seseorang semakin menipis, maka rasa ketergantungan kepada Allah juga semakin menipis. Semoga kita termasuk golongan orang-orang Allah. Lalu kiat kedua yang disampaikan oleh para ulama kita adalah bertaubat. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat ini adalah salah satu perintah Allah yang kemudian diperintahkan kepada
seluruh umat manusia, tidak hanya pada bulan Ramadan. Namun mengapa para ulama menganjurkan kita untuk bertaubat di bulan Ramadan atau ketika memasuki bulan Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan ada banyak ibadah-ibadah yang harus dan akan kita lakukan. Untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, tentu kita membutuhkan energi yang luar biasa. Dan energi itu tidak hanya berbicara tentang energi secara fisik, kekuatan secara fisik, namun energi yang berasal dari hati kita. Energi secara fisik banyak sekali kita menemui orang-orang yang kuat, orang-orang yang secara lahiriah, secara jasmani sehat, namun mereka tidak kuat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Banyak sekali orang-orang yang kemudian mereka kuat sekali olahraga berjam-jam, namun kelopak mata mereka enggan untuk membuka, berat sekali untuk membuka ketika pagi hari, ketika mendirikan sholat subuh, ketika hendak bersahur dan lain-lain. Sehingga kekuatan hati inilah yang kita butuhkan. Mengapa hati kita bisa menjadi lemah? Hati menjadi lemah karena kerap dan kotoran yang dikarenakan dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sehingga para ulama menganjurkan kita untuk bertaubat ketika atau di dalam bulan Ramadan, agar kekuatan hati kita dapat menggerakkan fisik kita menyelesaikan berbagai ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Dengan harapan dengan taubat tersebut, maka hati menjadi bersih dan kita mampu menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Lalu kiat yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama kita adalah menghindari hal-hal yang bisa merusak puasa. Apakah pahala puasa bisa rusak? Kemudian apakah pahala puasa bisa berkurang? Jawabannya adalah tidak hanya bisa rusak, tidak hanya bisa berkurang, bahkan pahala puasa bisa habis. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang bunyinya, barang siapa yang saat berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan puasa orang yang seperti itu. Sehingga hendaknya kita menjaga seluruh panca indera kita ketika berpuasa, tidak hanya menjaga diri kita dari tidak makan dan tidak minum. Ketika kita mampu menjaga seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang kemudian Allah larang, itulah sesungguhnya puasa yang sejati. Lalu untuk kiat yang keempat adalah memprioritaskan hal-hal yang wajib. Dalam agama Islam ada ibadah-ibadah wajib, ada ibadah-ibadah yang bernilai sunnah. Sholat pun ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang bernilai wajib, ada juga yang kemudian sunnah. Jangan terbalik ketika di bulan Ramadan. Banyak fenomena ketika sholat tarawih, semangat sekali melaksanakan sholat tarawih, tapi lupa atau malas untuk sholat zuhur misalnya. Misalnya bersemangat sekali untuk mengkaji, untuk datang ke kajian, tapi berat sekali untuk menunaikan sholat subuh. Seharusnya ibadah-ibadah wajib harus kita prioritaskan. Lalu kita jadikan ibadah-ibadah sunnah sebagai hiasan untuk memperindah ibadah wajib yang kita lakukan. Selanjutnya, kiat yang kelima yang dianjurkan para ulama kita adalah berusaha meraih Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ketika seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ibadah tersebut atau ibadah pada malam itu jauh lebih mulia dari ibadahnya seseorang selama 83 tahun 4 bulan. Jika ada seseorang yang beribadah terus-menerus selama 83 tahun 4 bulan, dia jadikan siangnya untuk berpuasa dan dia hidupkan malamnya untuk beribadah, membaca Al-Quran dan sholat malam, orang tersebut masih kalah dengan orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Lalu Rasulullah SAW memberikan bocoran kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun Allah merahasiakan supaya kita sebagai manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan malam tersebut. Dan Rasulullah memberikan bocoran pada
21, 23, malam tanggal 25, tanggal 27, dan tanggal 29. Mungkin tahun lalu kita belum mendapatkan malam mulia tersebut. Namun siapa tahu kita disampaikan pada tahun ini, dan tahun ini adalah tahun di mana kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir atau kiat yang keenam yang disampaikan oleh para ulama kita adalah konsisten beribadah pasca Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk kita jadikan sebagai momen perbaikan diri. Dan salah satu indikator berhasilnya kita belajar di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita nanti setelah bulan Ramadan. Sehingga ketika ibadah kita semakin baik, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik setelah bulan Ramadan nanti, bisa jadi kita termasuk orang-orang yang berhasil belajar di bulan Ramadan tahun ini. Semoga tahun ini kita menjadi alumni Ramadan 1442 Hijriah yang mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Demikian 6 kiat sederhana yang disampaikan oleh para ulama kita. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan keenamnya atau kiat-kiat yang lain. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.